tes DNA ada syarat. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut gitu kan. Boleh kita tes DNA, ana yang duluan mau tes DNA, tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Sampel kita, air liur atau darah atau rambut gitu kan. Boleh kita tes DNA, ana yang duluan mau tes DNA, tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Mohon maaf Yai, sekarang kan lagi viral adalah pendapat dari seorang habaib yang ingin membuktikan bahwa dirinya itu adalah dzurriyyah Rasulullah, harus membongkar makam. Ada dua pertanyaan Yai. Lah, terus beliau juga menyatakan bahwasannya Wali Songo ini tidak memiliki keturunan. Dari dua anggapan seperti itu, menurut panjenengan niki dos pundi Yai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perkataan Habib Bahar yang harus membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tes DNA itu tidak harus seperti itu. Tes DNA itu adalah uji kekerabatan, membuktikan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mempunyai kerabatan dengan para syaraif, para asyraf yang ada di Timur Tengah. Itu sudah cukup, tidak usah membongkar makam. Ini yang diketahui oleh para ahli genetika dunia. Artinya ketika misalkan Habib Bahar bin Smith ini ingin membuktikan dirinya bahwa dia itu di dalam genetik dirinya ada genetika Ahlul Bait Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, cukup dengan dia tes DNA, kode-kode yang dihasilkan dari DNA itu dicocokkan dengan para keturunan yang sudah sahih yang ada di Timur Tengah. Apakah ada kesamaan genetik atau tidak? Kalau ada kesamaan genetik, berarti sudah famili. Karena famili berarti satu buyut. Kan begitu ceritanya. Tidak harus bongkar makam. Ini diketawain oleh orang-orang yang akalnya sehat, ini diketawain. Nah, itu yang pertama tentang genetika. Tidak harus membongkar Rasulullah, membongkar makam Rasulullah. Yang kedua, pernyataan Habib Bahar bin Smith ini yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Ini tidak usah saya yang membantah, tidak usah keturunan Wali Songo yang membantah. Ini Habib Salim bin Jindan, murid Syekhona Khalil Bangkalan, ini menulis silsilah Syekhona Khalil. Ini tulisan Syekhona Khalil, itu tulisan Habib Salim bin Jindan, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Imran atau Hamim bin Muhammad atau Abdul Karim bin Ahmad atau Muharrar bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Jalil bin Fadlullah bin Muhammad al-Yaqin Sunan Giri. Kalau memang ini nih tulisan Habib Salim bin Jindan, ini murid Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau memang Habib Bahar bin Smith mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, berarti dia menafikan tulisan Habib Salim bin Jindan. Itu bukan dari kami, dari Habib Salim bin Jindan yang mengatakan seperti itu. Iya. Berarti kalau ada yang nganggap seperti itu tuh lucu ya. Karena apa? Nih, ini adalah para dzurriyyah dari Wali Songo. Ini ada keluarga Genggong, Gus Alek nih. Ini di sini berkumpul adalah keluarga besar Naat nih Yai. Naat itu apa sih Yai? Naat itu adalah kepanjangannya Naqabah Ansab Aulia Tis'ah, lembaga pencatat nasab keturunan Wali Songo Indonesia yang sudah terdaftar di Kemenkumham, sudah
berbadan hukum, artinya secara legal formal sudah legal. Masya Allah. Berarti naat ini sama halnya seperti Robitoh Alawiyah nggih? Sama. Oh, Masya Allah. Naat itu kewenangannya mencatat seluruh dzurriyyah Wali Songo yang selama ini Kabupaten Obor. Naat punya data induk berupa manuskrip yang di dalamnya berisi keturunan Wali Songo secara lengkap. Oh, berarti kalau tanggapannya Wali Songo itu nggak memiliki keturunan, berarti harus ngaji sejarah lagi nggih Yai? Ngaji sejarah. Nggih. Nggih. Sakniki pun kula paham. Matur nuwun atas jawabannya. Jadi di sini kita nggak gagal paham Yai. Bahwasannya untuk membuktikan keturunan itu nggak harus bongkar makam Nabi Muhammad. Yang kedua, bahwasannya Wali Songo benar-benar memiliki keturunan. Saran saya kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo. Ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah antum tidak usah bayar. Kita yang biayain. Masya Allah, dibiayai. Ngapunten Yai, biayanya itu berapa kok sampai murah? Murah ya ini. Masya Allah. Kita akan biayai, kita akan bawa, tidak usah darah, air liurnya saja kita minta. Kita akan bawa ke laboratorium Family Tree DNA yang ada di Houston, Texas, Amerika. Hasilnya fair. Jangan karena DNA, laboratorium DNA katakanlah buatan ini, jangan terlalu seperti itu. Artinya sekarang ini lagi wacana, jangan percaya pada DNA buatan orang non-Islam. Dan kita pakai HP buatan siapa? Kita pakai mobil buatan siapa? Kalau pakai mobil, kita pakai cat tembok buatan siapa? Nah, mengapa kita pakai cat tembok, kita pakai mobil, kita pakai HP, tapi kok DNA enggak mau? Kita biayai biar hasilnya transparan, kita open posting semuanya. Dan perlu diketahui bahwa laboratorium itu tidak menentukan seseorang syahid atau tidak. Laboratorium hanya mengeluarkan kode-kode SNP yang banyak dari sekian ribu bahkan SNP yang ada pada diri kita ini, kita cocokkan dengan kekerabatan yang ada di para syahid, para syarif yang ada di Timur Tengah. Itu aja. Kalau memang ada kesamaan berarti cocok. Kalau tidak ada kesamaan, mohon maaf, jangan dipaksa. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Yai. Untuk Habib Bahar monggo, kalau untuk membuktikan nasab nggak harus bongkar, langsung datang nih Yai ke keluarga besar Naat nih Yai. Di Jawa Barat sudah ada perwakilan Naat yang saya membiayai. Kalau memang Jawa Barat tidak mampu, membawa ke Jawa Timur, kita yang membiayai. Nggih Yai. Berarti kudu ngopi dhisik nih Habib Bahar niki Yai. Iki ngomong gak ono keturunan Wali Songo, iki keturunan Wali Songo kabeh iki. Nggih, matur nuwun Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini. Bisa. Ini ada bertebaran itu pernyataan Buya Yahya Cirebon ya, yang tidak cocok dengan saya Tagil Sirot. Jadi tentang tes DNA, dan intinya kan Buya Yahya tidak setuju tes DNA dan ada kosakata kurang ajar itu menuntut tes DNA. Ya kita lihat dulu lah. Buya Yahya kan memang dekat dengan Rizik Syihab, ada fotonya, ada videonya juga ya. Kemudian apakah Buya Yahya itu kura-kura dalam perahu atau gimana gitu loh. Tes DNA kaitannya dengan penentuan dzurriyyat Rasul atau tidak, ini bukan sekedar nasab. Sebelum nasab, jadi kan gini logikanya. Nasab kan ditentukan oleh pernikahan. DNA-nya sama, kalau di luar pernikahan, di dalam salah satu versi fikih Islam itu tidak dianggap bernasab kan gitu. Lah ini kaitannya itu begini. Entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu loh.
Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA, wajib itu. Gitu loh. Jadi tes DNA itu di kitab-kitab fikih nggak ada. Loh iya memang dulu kitab fikih itu ditulis ketika belum ada teknologi tes DNA, gimana sih? Jadi yang anu lah, yang pinter lah, baca kitab yang banyak itu perlu penting, tapi logika itu harus dipakai. Gitu loh, karena Islam itu untuk sampai hari kiamat. Semua perkembangan kehidupan manusia, antropologi, sosiologi, teknologi, dan yang lain-lain, itu harus dipakai untuk apa itu menguatkan Islam. Gitu loh, jangan, oh tes DNA nggak ada, husnudzon. Iya, kalau orang nggak ngaku nggak apa-apa. Kan kaidahnya siapa yang mengaku-ngaku, dia harus membuktikan pengakuannya itu. Jadi mana-mana ngaku, membawa darah Rasulullah, ya tes DNA dong. Dan nggak berani kan? Iya. Dan garis nasabnya pun terputus kan? Coba itu sampai hari ini tes apa itu statementnya, penemuannya Kiai Imaduddin Osman. Apa ada yang bisa membantah? Sudah berhari-hari, berminggu-minggu Kiai Imaduddin Osman menantang seluruh nasab dunia untuk berdebat live atau berdebat offline langsung. Nggak ada yang berani. Apa sih kemarin sih? Bocil siapa itu? Ayo debat, anu langsung gini. Ya ternyata ditanggapi juga nggak berani. Ngeles sana ngeles sini. Jangan main-main lah. Tuh loh. Ulama itu alladzina yang duruna nal ummah bi'ainir rahmah. Kan paham itu Bu Yahya? Tuh loh. Ini saya bernasihat kalau mau, kalau enggak ya jangan ngaco kayak gitulah. Jangan bodohi orang-orang yang tidak paham lah. Jangan bodohi rakyat kecil, jangan bodohi umat Rasulullah. Yang perlu dibela itu umat Rasulullah yang di bawah. Karena Rasulullah itu adalah sahabatnya fakir miskin. Aku ini sahabatnya fakir miskin. Bukan sahabatnya para pembesar, bukan sahabatnya orang-orang hebat. Jangan bela orang hebat, ulama itu. Bela fakir miskin, fakir ilmu, fakir harta, fakir dan lain-lain itu. Ini umat Rasulullah sedang dibodohi. Umat Rasulullah sedang diajari kurang ajar. Umat Rasulullah sedang diajari radikal. Masa bikin statement selincah-selincah kayak begitu. Yang bener dong. Betul loh. Kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Sejarah nanti akan mencatat. Akhirat nanti akan membuktikan. Berpihaklah pada yang benar. Jangan main-main dengan umat Rasulullah. Ini itu bukan kaitannya, bukan pertentangan antara Bani Wali Songo dengan Ba'lawi atau pertentangan antar Habib dengan Kiai, enggak. Ini membela prinsip-prinsip Rasulullah. Agama Rasulullah sedang dirusak. Umat Rasulullah sedang diajari yang enggak-enggak. Tuh, mereka mengklaim membawa darah Rasulullah, tes DNA. Tes nasab gagal. Dengan pernyataannya, dengan penemuannya Kiai Imaduddin Osman. Tes DNA. Siapa tahu nanti ada juga. Jadi, jangan di apa itu, kalau di Jogja itu jangan dipleset-plesetan gitu dong. Ya. Kalau mau, kalau enggak nanti di akhirat kita ketemu. Kan mungkin hidup kita nggak mungkin 100 tahun lagi kan, nggak mungkin. 100 tahun lagi kita ketemu di alam barzah nanti.